Halo semuanya, selamat datang di channel Inspirasi Sunnah. Semoga bermanfaat. Warok itu kan kondisi jiwa yang hati-hati. Biasanya ilustrasinya kehati-hatian itu orang yang menjauh dari yang makruh dan yang syubhat. Itu orang hati-hati. Makruh itu kamu ambil boleh tapi lebih baik ditinggal. Kalau yang syubhat itu tidak jelas ini baik atau buruk. Orang wirai tidak cuma yang haram yang ditinggal, yang masih syubhat saja ditinggal. Khawatir nanti wong ini tidak jelas baik atau buruknya. Yang makruh ditinggal. Kenapa? Ya karena makruh itu kan memang lebih baik ditinggal. Jadi itu karakter kedua dari seorang Umar bin Abdul Aziz. Anaknya pernah protes, ini bapaknya kan hati-hati sekali. Umar bin Abdul Aziz itu hartanya dikembalikan semua ke negara. Bahkan harta keluarganya pun diminta untuk dikembalikan ke negara. Ini nanti yang antara lain menyebabkan beliau umurnya pendek, karena beliau diracun. Meninggal diracun oleh keluarganya sendiri. Jadi mungkin karena sebelumnya kan yang namanya keluarga kerajaan itu kan hidupnya makmur, apa-apa terjamin, fasilitas full. Tapi di zaman Umar tidak boleh semacam itu. Dia sendiri hidupnya sangat sederhana. Kalau ada harta-harta yang dulunya dari kas negara, dari Baitul Mal, semua disuruh mengembalikan. Nah, nanti ada dari keluarganya sendiri, ada yang tidak suka dan mengupah seorang pembantunya Umar sendiri untuk meracun Umar. Umar waktu diracun kabarnya tahu kalau dia diracun oleh pembantunya. Terus pembantunya ini sebelum beliau meninggal disuruh pergi sejauh mungkin yang tidak terlacak oleh orang. Karena kalau nanti beliau meninggal dan orang tahu dia diracun, dan yang racun pembantu itu nyawanya bisa terancam. Loh, itu Umar karena dia khawatir, karena ini kan dia cuma alat, kan ada yang bayari. Oke, di situ juga ada cerita wirainya dia, misalnya yang paling terkenal kan cerita tentang lampu. Beliau itu kalau kerja, kalau urusan negara ya pakai lampunya negara tidak apa-apa, tapi begitu ganti urusan pribadi ya lampunya ganti yang lampu pribadi. Jadi meskipun di ruangan yang sama, jadi dia tidak mau. Itu namanya wirai, hati-hati. Makanya anaknya protes, karena kok kita ini raja makannya kasar terus, lebih enak teman-temannya. Anaknya kan protes. Terus Umar bilang, anakku, apa kamu senang makan makanan lezat tapi besok bapakmu masuk neraka? Ini perlu dijadikan kata mutiara untuk yang berniat korupsi. Ya, mikirnya jangan cuma sekarang kalau mau korupsi. Ya sekarang enak-enak, lezat-lezat, hidup nikmat, tapi besok masuk neraka. Dan jangan salah, akhirat itu lebih abadi, lebih panjang. Kalau orang cerdas mesti tidak milih itu. Oke. Bahkan beliau suatu ketika ada cerita pingin apel, terus ada keluarganya, pingin apel kok ndak ngomong-ngomong dibeliin apel keranjang itu, tapi disuruh ambil lagi. Ya terima kasih sudah dibelikan, bawa pulang lagi aja, ndak apa-apa. Nah, terus ada yang tanya, wahai Amirul Mukminin, dikasih hadiah kan ndak apa-apa, Nabi dulu juga menerima hadiah. Jawabannya Umar, ya hadiah kalau zaman Nabi dulu memang hadiah. Orang berterima kasih atas segala yang diberikan oleh Rasulullah. Tapi kalau orang ngasih hadiah saya, itu bukan hadiah, pasti suap. Besok kalau dia butuh apa-apa, ini mesti diungkit lagi, ini mesti disinggung-singgung lagi. Aku nolaknya ya susah karena sudah terlanjur nerima. Seandainya ini tak terima, maka ndaklah. Itu namanya warok, wirai. Jadi yang meragukan saja tidak.
yang makruh saja tidak. Makruh itu kan lebih baik tidak. Oke, sebenarnya banyak cerita-ceritanya, saya ambil beberapa ya. Suatu ketika dia pingin air panas, terus pelayannya masak di dapur umum. Dapur umum kan ya miliknya negara. Nah, terus begitu Umar tahu, loh ini wong saya yang butuh kok, bukan negara yang butuh kok, masaknya pakai fasilitas negara. Akhirnya coba dihitung tadi kayunya berapa yang dipakai. Setiap kayu terus dibayar oleh dia, dihitung. Nah, itu Umar bin Abdul Aziz. Jadi, yuk kita geleng-geleng aja kan lihat yang semacam ini. Seolah-olah di negeri dongeng, tapi kita pernah punya tokoh yang semacam ini. Kita jadikan benchmark. Siapa tahu di antara kalian nanti ada yang jadi khalifah. Nah, jadi diinget-inget besok kalau jadi pemimpin harus wirai, mengedepankan kehati-hatian. Yang ketiga sederhana. Umar ini kebalikannya kalau dalam ceritanya. Sebelum beliau jadi khalifah ini hidupnya mewah. Beliau ini gubernur Hijaz, Mekah, Madinah. Tapi begitu jadi khalifah malah terbalik. Semua yang mewah-mewah diserahkan ke negara, beliau hidup dengan sederhana. Ada riwayat Abu Ja'far Al-Mansur tanya kepada putranya Umar, berapa kekayaan ayahmu saat menjabat jadi khalifah? 40.000 dinar katanya Abdul Aziz. Ja'far bertanya lagi, lalu berapa kekayaan ayahmu saat meninggal dunia? 400 dinar. Malah susutnya banyak. Katanya Abdul Aziz, ya itu pun kalau tidak kurang. Jadi hidupnya sangat sederhana. Ada cerita Umar ini satu ketika waktu sakit dijenguk oleh sahabatnya Mas Salamah, masih keluarga bin Abdul Malik. Terus dia lihat ini khalifah bajunya kok kusam amat ya. Bajunya kelihatannya nggak ganti-ganti. Perasaan baju itu terus gitu. Terus ditanya sama istrinya, apa ndak ada baju yang lain? Kasihan lah ini nanti banyak orang jenguk khalifah kok bajunya kayak gitu. Kata istrinya, demi Allah aku ndak punya baju lagi selain yang sekarang dipakai beliau. Jadi bajunya cuma itu. Kalau mau cari yang lain mungkin ya setara aja dengan baju yang dipakai itu. Adanya cuma itu. Jadi bayangkan ada sultan khalifah bajunya tidak ganti-ganti. Jadi acara apa saja mungkin bajunya itu. Meskipun acara jalan-jalan, acara kenegaraan, acara ya podo itu semua. Nah, itu mungkin tidak terbayang di kita, tapi dulu ada. Dan itu ngalah-ngalahi kalian kan. Kalian aja tiap kali mau ganti baju kan tidak mikir baju yang mana. Ya, kalau Umar mungkin tidak pakai banyak mikir, wong tidak ada yang dipikir, ya adanya cuma itu. Jadi di antara strategi biar kalian tidak boros pikiran itu punya apa-apa jangan banyak-banyak. Orang yang uangnya banyak kan mikirnya lebih panjang, uangnya buat apa ini? Ini yang tidak punya uang kan tidak mikir, yang dipikir cuma satu, cara nyari uang gimana. Ya, jadi beliau ini sederhana. Makannya juga sederhana. Itu ada cerita Umayyah Al-Khoshi yang tanya waktu dia berkunjung ke rumahnya Umar, suguhannya kok cuma kacang terus sih. Apakah setiap hari Tuan makan dengan kacang saja? Katanya Fatimah, ya wahai anakku, ya ini makanannya Amirul Mukminin itu. Amirul Mukminin makanannya cuma kacang adas. Itu namanya hidup yang sederhana. Jadi kalau hidupnya semacam ini kan rakyat juga percaya, mantep untuk mengikuti apa yang beliau perintahkan.